kolaborasi itu menjadi kata kunci di masa depan. Era kompetisi itu itu sampai era dengan tahun 2000-an awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GG, program Rally Bisnis hadir kembali. Pantengin yuk. Baik teman-teman, saat ini saya sedang berada di kantornya markas besar Alpi, sekaligus di markas besar apa? Yes. Ya, kita kenalan dengan Ketua Umum Alpi sekaligus apa? Bapak Yuki Nugrahan Hanafi. Iya Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, apa Ya. kabar? Ya baik Pak, kumandamang Pak. Pangestu, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya Kang. Sehat nomor satu. Iya Kang. Kang, tadi apa tuh apa Kang tadi? AFA itu adalah sebuah asosiasi Iya. di tingkat regional di ASEAN. Iya. Kepanjangan dari AFA sendiri adalah ASEAN Federation of Water Association. Iya. Di mana bergabung 10 asosiasi 10 asosiasi ya di tingkat ASEAN dari 10 negara ASEAN. ASEAN. Iya. Nah, itu kegiatannya apa aja tuh di AFA tentunya kita banyak bekerja sama Ya. dengan ASEAN Sekretariat. Ya. Kebetulan ASEAN Sekretariat itu kantornya ada di Jakarta, Ya. ya kan? Sebagaimana kita ketahui bersama. Oleh karena itu kantor dari atau office dari AFA ini ada di Jakarta. Ya. Nah kebetulan saya sejak 2016 Ya. itu terpilih menjadi chairman di AFA, ya, di mana harusnya tahun lalu akhir tahun 2020 adalah masa periode saya yang kedua dan terakhir. Ya. Tapi karena situasi kondisi COVID, Ya. teman-teman dari 10 asosiasi di negara ASEAN, Ya. di mana Alfi, Ya. saya sebagai ketua umum Alfi bergabung juga di AFA, Ya. diminta untuk melanjutkan sementara sampai dengan kondisi yang membaik, Ya. gitu ya. Tapi tentunya ini akan merupakan periode saya yang terakhir. Ya. Ya, diharapkan COVID akan semakin baik ya, dan akhirnya saya juga bisa menyelesaikan tugas di AFA dengan baik. Itu harapannya. Saya kira kalau udah terpilihnya ketua apa berarti ini orang pakar logistik yang luar biasa. Nah, kira-kira kenapa jadi Akang nih terpilih? Gini. Jadi apa? Mungkin ada syarat-syarat kan itu ketat kan? Ya, Persaingan. tentunya dimulai dari saya terpilih menjadi ketua umum. Iya. Ya, jadi chairmanship di AFA itu bukan melekat pada nama. Bukan. Ya, chairmanship di AFA itu melekat pada negara atau asosiasinya. Kebetulan karena saya sebagai ketua umum, Ya, ya, ketua umum dan Alpi pastinya. ketua umum Asosiasi Logistik and Forwarder Association, ya, kalau bahasa Inggrisnya Indonesia Logistic and Forwarder Ya. Association. Ya. Saya sebagai ketua umum dan kebetulan chairmanship-nya sejak 2016 yang lalu dipegang oleh Indonesia. Oh. Ya, jadi Apa giliran gitu Kang itu? giliran Ya, bergantian. berapa Harusnya tahun sekali itu? satu periode itu 2 tahun, 2 tahun? maksimum 2 tahun. 2 tahun. Nah, saya ini dari sejak AFA didirikan 30 tahun yang lalu, Ya. saya jadi orang pertama yang karena situasi kondisi yang belum pernah terjadi, gitu ya, saya diperpanjang sementara. Jadi bisa 2 kali ya? Jadi 3 kali. Oh, 3 kali? Karena masanya kan 2 tahun. Jadi 2016 saya terpilih Ya. sampai 2018 dan saya terpilih kembali saat itu di Kamboja, ya. Assembly-nya, ya. AGM-nya, dan harusnya tahun lalu itu merupakan periode saya yang terakhir. Tapi saya terpilih dalam kandat kutip ya, karena situasi dan kondisi, tapi ini sifatnya sementara. Itu Kang pertemuannya itu keliling apa gimana? Ya. Di negara Indonesia kemudian Kamboja kemana? Itu Pertemuan rutinnya sendiri yang secara agenda rutin itu adalah 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali. Ya, itu kita mengenal 2 jenis rapat yang sesuai dengan ketentuan di konstitusinya AFA. Ya. Satu adalah
AGM. AGM itu apa kan? AGM itu Anuan? adalah jadi general meeting. General meeting. Ya, kita general meeting melakukan itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Biasanya diadakan periodenya antara bulan Oktober sampai dengan awal Desember. Ya. Ya, termasuk kalau mau merubah konstitusi dan adanya penggantian ketua umum setiap 2 tahun, chairman itu di AGM itu. Nah, dan itu berputar di 10 negara ASEAN, gitu ya. Dan yang satu lagi kita menyebutnya adalah ASEAN Forum. ASEAN Forum. Nah, itu tiap berapa tahun? Itu setahun sekali juga. Setahun. Jadi dalam 1 tahun 2 kali di luar agenda pertemuan lainnya, ya, rapat-rapat. Karena kita AFA ini ada kerjasama dengan beberapa asosiasi, contohnya dengan Cina misalnya ya. Kita juga bekerja sama dengan Jepang, kita bekerja sama juga dengan Korea. Ya, saya belum tahun lalu itu di Vietnam, waktu itu menandatangani dengan asosiasi Korean Freight and Forwarder Association misalnya ya. Nah, itu contoh salah satu model kerjasamanya apa tuh misalkan? Ya tentunya tujuannya seperti ini, bagaimana ya kita bisa bukan di tingkat regional saja ya, tapi juga kita membuka pasar yang lebih luas. Oh, itu. Ya, makanya kita dengan Cina ya. Kan kita tahu Cina itu adalah sekarang kekuatan ekonomi nomor 1 di Asia, ya, dan dia di dunia ini udah nomor 2 nih. Hanya soal waktu aja dia nyusul negara Paman Sam gitu kan ya. Jadi ini semua, tapi kan kita lihat, nah kita kan ingin para pemain kita ini atau khususnya di regional ini tidak tertinggal, ya. Dan dunia logistik itu sudah sangat berbeda dengan dunia logistik 5-10 tahun yang lalu. Jadi perubahannya begitu cepat. Jadi saya beruntung gitu ya, saya bisa memimpin sebagai chairmanship di AFA gitu ya, di mana saya juga banyak belajar. Jadi dunia logistik ya, transportasi, pasar juga sekaligus pasar terjadi perubahan. Karena kita ini kan harus menyesuaikan dengan kondisi. Ingat loh, banyak bisnis yang telah hilang ya karena faktor digitalisasi. Ya, banyak bisnis yang terjadi koreksi karena perubahan permintaan pasar. Ya, jadi ini akan terus bergerak. Ya, kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah mau melihat bahwa kemampuan kita lebih, gitu ya. Pilihannya cuma 2. Ya, kita tutup kalau ada perusahaan, atau kita tidak berkembang. Ya, kalau tidak berkembang tuh biasanya kan bertahan. Jadi intinya itu hanya soal waktu juga kita akan tutup gitu ya. Saya ingat gitu tahun 2015 ya, saya terpilih menjadi ketua umum ALFI ini tahun 2014 gitu ya. Ya, pada saat itu ada pertemuan di tingkat DPW gitu ya. Di Jakarta gitu, saya bertemu hampir 800 perusahaan dari total kurang lebih 1.600 anggota ALFI di Jakarta. Jakarta gitu, 1.600 juga luar biasa. Ya, waktu itu saya sampaikan gitu bahwa ini akan terjadi perubahan besar. Ya, kita harus terus banyak belajar. Jadi 2015 itu udah terbaca ya kan? Sudah sangat terlihat ya bagaimana pola industri. Misalnya kita tahu dengan namanya e-commerce. Ya, pada saat itu kita sudah mulai mengenal digitalisasi. Nah, di situ bagaimana terus juga kita mengenal apa yang namanya fulfillment center, last mile delivery. Sekarang hari ini ada omni channel. Dan ini terus bergerak. Ya, walaupun ada juga tetap yang di pasar manufaktur itu tidak berubah ya. Hanya apa? Sekarang perubahannya juga sangat berbeda ya. Dulu kita bicara 30 tahun yang lalu gitu ya, ada Empu, ada MKL. Ya kan sekarang kan udah pada hilang tuh namanya, nggak tahu tuh. Ya, namanya walaupun saya prihatin juga di beberapa daerah di wilayah Indonesia masih mempergunakan Perda gitu ya. Ada perusahaan Empu misalnya, ya padahal itu di nasional tuh udah nggak ada. Ya itu 31 tahun yang lalu gitu ya, pada saat ALFI berdiri itu adalah penggabungan 3 asosiasi menjadi 1. Jadi 31 tahun yang lalu pemerintah ya, teman-teman pelaku usaha pada saat itu senior kita gitu ya, melihat itu udah ke depan. Ya kan, kita ini kok malah jadi stuck gitu. Ya kan. Nah, juga kita lihat misalnya dulu ya, bisnis yang di luar kita, travel agent. Nah, ini contoh yang sederhana. Travel agent sekarang banyak yang tutup. Kalau dia tidak memiliki nilai tambah sebagai ada add value servicesnya seperti MICE gitu ya. Coba
Sekarang kan pada tutup semua. Iya, udah Ya collab, kan? udah tengkurup kan. Sekarang saya coba tanya sama Masa? Pak Gagan, ya kan? Iya. Kita happy kan beli tiket secara online? Udah dari rumah, dari mana aja. Dari mana aja bisa. Iya, Ini ada hanya kesempatan. soal waktu. Iya. Logistik pun arahnya akan ke sana. Arah ke sana. Ya kan? Coba Iya. bayangkan hari Iya. ini. Ya, dengan marketplace ini ya. Kita mau makan katakanlah kepiting dari Alaska. Iya. Ya, kita bisa beli di salah satu e-commerce itu gitu ya. Kita pesan, kita beli. Dalam 2 hari udah datang sini. Iya. Jadi Gitu nggak loh. bisa disekat-sekat lagi. Udah nggak bisa dihambat lagi. Nggak bisa dihambat, nggak bisa dibatasi. Datang sendiri, nyerang sendiri ya. ya. Dan jangan lupa ya, ASEAN ini hari ini, ya saya belum, nanti saya turun ke Indonesia. Iya, ya. iya, iya. ASEAN ini hari ini kekuatan ekonominya itu nomor 3 di Asia. Nomor 3 di Asia. Di Asia setelah Cina, India, ASEAN. Ya, penduduk ASEAN ini setengahnya dari jumlah penduduk Tiongkok. Ya kan? Kita kecilkan lagi ke Indonesia nih. Ya kan? Indonesia merupakan bagian dari ASEAN. Gitu ya. Dan kita selalu bangga dengan jumlah penduduk kita yang terbesar di ASEAN. 42%. Artinya kurang lebih hari ini 272 juta. Gitu kan? Tetangga kita yang jumlah penduduknya hanya 3-4 juta orang, dia bisa berjualan di 650 juta. Kita bangga dengan 272 juta, ya di situ jualan kita. Bahkan market kita pun banyak diambil orang lain. Nah, artinya apa? Kita ini juga harus berani tidak sekedar bertahan, ya, tapi kita harus juga membuka diri, tapi kita juga berani untuk keluar. Salah satu kata kuncinya apa? Satu, saya selalu membawa tagline saat sekarang. Ya, bahkan ini setelah saya sampaikan sejak 2 tahun yang lalu pada saat saya terpilih di periode kedua pada saat Munas Alfi yang lalu gitu ya, bahwa kolaborasi itu menjadi kata kunci di masa depan. Era kompetisi itu itu sampai era dengan tahun 2000-an awal. Ya kan, sekarang kolaborasi, bayangkan banyak yang namanya kalau kita menyebutnya nih kaum milenial gitu ya. Iya, milenial. Ya, dapurnya satu, tapi pengusahanya bisa ada 4-5 orang di dalam dapur satu itu. Mereka membangun, berkolaborasi, jadi investasinya menjadi tidak besar. Ya kan? Bahkan tidak perlu membuat dapur sendiri. Gitu kan? Artinya apa? Ini tempat yang memilih asetnya akan juga optimal, ya kan? Karena disewa banyak pihak, gitu kan? Dan teman-teman pelaku usaha ini bisa sharing. Jadi resikonya tidak ditanggung sendiri gitu loh. Nah, dunia itu akan arahnya ke sana. Arahnya akan ke sana. Kita nih, ya kan, kalau di Indonesia khususnya anggota kami gitu ya di Alfi ini masih melihat yang namanya bisnis logistik tuh hampir 70% pelabuhan. Pelabuhan aja ya. Pelabuhan aja. Dan gitu dokumen ya. yang itu Dokumennya aja, pengeluaran custom itu ya. Gitu ya. Padahal PJK. luas kan. Oh, luas. Kegiatan di pelabuhan itu ya, dari data penelitian kami itu ya, itu tidak lebih dari, kalau bicara cost ya, pelabuhannya aja itu tidak lebih dari 5%. Ya kan? Selebihnya itu di freight, misalnya di kapal ya. Termasuk asuransi sama cost of money itu kurang lebih kalau ocean going nih 23,7%. Sisanya di luar pelabuhan. Jadi lebih banyak di luar. Di luar, apakah itu dari barang berasal maupun di kita. Jadi katakanlah yang di kita nih hitungannya 35% sampai 40% di luar pelabuhannya. Di luar ya kan. Iya kan, jadi ini saya menghimbau gitu kepada teman-teman, ayo kita mesti banyak belajar. Kita juga harus lebih mau membuka diri. Kalau enggak nanti hanya tertinggal aja kita ini. Gitu loh. Oke Kang, kita kembali yang ke ASEAN tadi Kang. Itu yang dibicarakan antar itu apa sih Kang? Itu isinya teman-teman barangkali pingin tahu nih apa yang dibicarakan itu. Ya banyak hal tentang pastinya, teknologi, apa tentang pasar, tentang ya apa banyak gitu. hal. Satu, kita bicara bagaimana kita bisa asosiasi ini, ASEAN Federation of Water Association ini, ya, di mana anggotanya adalah 10 asosiasi, ya, jumlah anggotanya kurang lebih ada 8.700 perusahaan. 8.700 perusahaan di Indonesia aja kan kita ada 3.412. 3.000. Ya, berdasarkan database kita tahun 2019 gitu ya. 2020 saya masih tunggu. Ya.
Karena keanggotaan itu kan ada di 34 DPW kami gitu ya. Nah, hasil konsolidasinya berapa tahun 2020? Karena tahun 2020 ini kan kita masuk era COVID. Jangan-jangan susut lagi jumlah anggota kita. Ini kan sedang kita teliti juga gitu ya. Nah, kalau di ASEAN itu kan totalnya tadi ya kurang lebih ada 8.000 perusahaan. Ini merupakan market besar gitu. Kalau saya lihat struktur perusahaannya gitu, 70% tuh 65% itu usaha kecil dan menengah. 60%. 65%. Meskipun di ASEAN gitu? Iya, sama. Konstruksi itu sama. Sama. Jadi mereka ini kan juga menghadapi persoalan yang sama kan. Dengan jumlah 657 juta. Seluruh pemain besar di dunia. Bukan hanya ada di Indonesia. Oh gitu. Mereka ada di seluruh ASEAN. Nah, kita kan sharing, tukar pendapat, ya. Dan AFA ini itu adalah salah satu asosiasi yang terafiliasi dengan ASEAN Sekretariat. Makanya kartu namanya di AFA kami boleh memakai logo ASEAN. Gitu ya. Jadi kita counterpartnya gitu ya. Kita banyak berdiskusi masalah ASEAN Transport Framework. Jangan lupa 2025 kita akan masuk ASEAN Connectivity. Oh, ke depan langsung ya. Iya, ini waktunya udah tinggal 4 tahun lagi. Itu bakal terjadi nggak, Kang, itu? Terjadi. Masalah COVID ini kan sekarang malah menutup diri. Apa itu tetap jalan? Menurut saya suka tidak suka, ya lebih baik kita mempersiapkan diri. Itu buat Indonesia ya. Kita mempersiapkan diri bahwa itu akan berjalan. Kalau itu ada penundaan karena COVID, ceritanya lain. Coba, Kang, tapi kita harus siap. Lebih diperjelas nih ASEAN Connectivity itu yang kayak gimana? Apa mereka datang bebas aja datang ke sini? Tidak sekat tadi apa? Jadi ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini dibuat kurang lebih 20 tahun yang lalu lah ya. Jadi di mana dalam kesepakatan itu akan memberikan kemudahan antara pelaku di ASEAN. Gitu ya. Jadi bagaimana kita masuk ke mereka masuk ke kita. Bebas lah, ya, ada yang namanya kan multimoda itu. Ya, jadi dokumennya satu lah gitu ya. Dokumen satu. Ya, jadi saling standarisasi. Bahkan di AGM yang kemarin kita sudah memutuskan standarisasi daripada standar trading condition STC. STC. Ya, jadi kita di ASEAN ini udah punya STC sendiri yang diakui oleh seluruh anggota di ASEAN dari 10 asosiasi itu gitu ya. Nah, ini kan membuat suatu standarisasi. Kita juga masuk di dalam ruang lingkup pendidikan. Karena di situ kan perlu adanya knowledge ya, karena dengan adanya banyak perubahan aturan, kesepakatan di ASEAN, juga kesepakatan ASEAN dengan beberapa negara yang telah disepakati ya totalnya kan jadi 16 negara nih, Cina, Australia, macam-macam gitu ya, Jepang, Korea gitu ya. Nah, ini kan kita perlu antisipasi dan tugas kami memberikan edukasi kepada 10 asosiasi. Dari 10 asosiasi ini kan juga harus memberikan edukasi kepada teman-teman anggotanya masing-masing. Ini is a big challenge, tugas yang sangat berat, tugas yang tidak mudah ya, tapi kita akan jalan ke sana. Nah, saya beruntung ya. Jadi dengan kesempatan saya menjadi chairman selama 4 tahun ini, saya bisa punya banyak belajar karena saya punya akses terhadap 10 negara. Ya, apakah itu pelabuhan, apakah itu bandara, bagaimana dengan aturannya, sistem multimodanya seperti apa, dengan Kementerian Perhubungannya di sana, dengan Kementerian Perdagangannya di sana, bagaimana mereka mengelola logistiknya. Ya, terbukti kan kalau kita bicara Indonesia, urutan kita masih nomor 5 nih. Ya, jadi nomor 5 dari sisi biaya logistik. Tapi sisi biaya. Kalau dari segi kemampuan gimana, Kang? Itu di antara nggak kalah. Misalkan Singapura lebih unggul, Filipina lebih. Makanya saya selalu bilang ya, orang kalau bicara logistik sepenggal-sepenggal itu nggak akan nyelesain masalah. Ya, kita ini kan masih berpatokan pada undang-undang transportasi yang dibuat tahun 70-an. Kenyataannya sampai hari ini kan seperti itu. Iya kan? Nah, terus kita ingat tahun 2012 ada Sisloknas, ya, ada MP3EI, ingat kan? Gitu, karena kita berjuang bersama-sama saat itu ya. Ada pelabuhan gara-gara akibat daripada ketentuan itu ada Kuala Tanjung. Kita lihat Kuala Tanjung hari ini, ada kargonya? Kan nggak ada. Kita lihat Bitung, ada. Ya begitu aja.
Itu kesalahan perencanaan itu berarti kan? Bukan kesalahan perencanaan, jadi konsistensi dalam kita menjalankan kebijakan yang telah kita sepakati sendiri. Ya kan? Yang kedua, ingat kita ada tahun 2014, 2015, 2016, 16 paket kemudahan berusaha. Ya kan? Easy doing business itu. Ya, ada 16. Bayangkan dari 16 paket kebijakan pemerintah menyangkut ekonomi, 6 berbicara logistik dan digitalisasi. 6. Ya, artinya hampir setengah dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tapi tahun lalu kita masih bicara biaya logistik kita dari nomor 4 di ASEAN malah turun jadi nomor 5. Itu kan realita ya. Iya, realita ya. Tahun lalu dari tahun 2017 kami berjuang. Ya, Alfi berjuang mendukung yang disebut dengan yang sekarang dikenal dengan NLE, National Logistic Ecosystem. Ya kan? National Logistic Ecosystem. Kita punya time frame-nya 4 tahun sampai 2024. Ya, ada sekarang. Sebentar kan, ini di kita kan lagi rame-rame nih kan untuk ke arah NLE. Nah, sekarang kalau di tingkat ASEAN udah jalan duluan apa gimana kan? Karena kenapa saya menyuarakan itu? Ya kan? Karena di tingkat ASEAN sudah menyiapkan diri untuk cross border. Dia bukan hanya NLE di dalam negerinya, tapi untuk cross border juga. Sudah sampai ke sana ya? Sudah, bahkan sekarang Singapura misalnya ya, Thailand, Malaysia sudah siap. Nah, makanya nggak aneh. Jadi kalau cross border logistiknya mereka lebih efisien. Peringkatnya di atas, ukurannya sederhana. Di kita masih baku diskusi. Walaupun sudah ada platform besarnya, tapi terus ada kecurigaan di sana. Padahal ini kan platform besar yang dibikin oleh pemerintah yang semua orang boleh masuk ke situ. Ya kan? Nanti tinggal pengguna memilih. Jadi yang punya pelabuhan harus mau membuka diri. Jangan menganggap bahwa sistemnya itu adalah yang terbaik. Ya, sekarang sederhana anggota kita ya. Mau menebus DO. Kan harus keluar masuk website masing-masing. Dari shipping line. Ya kan? Sendiri. Coba kalau mereka ada di situ. Itu kan udah simple semuanya. Kita masuk ke NLE, semua ada di situ. Ya, betul. Terus jadi ngurangin SDM nanti kan? Warawiri kemacetan hilang juga itu. Saya nggak bilang kita mengurangi SDM, tapi kita bisa meningkatkan yang selama ini teman-teman berkendaraan ya menembus DO, kewajiban kita sebagai perusahaan untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, akhirnya dia apa? Dia di kantor, gitu kan ya. Kita juga save energy, ya, menurunkan tingkat kecelakaan di jalan, dan lain-lain. Jadi efisiensinya sangat banyak. Dan yang terakhir sekarang kita tahun lalu kita baru aja akhir tahun lalu mengetok Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, sekarang kita sedang mengawal PP-nya. Kalau bicara Undang-Undang Cipta Kerja, PP ini kan kita ingin bicara 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Jadi ke depan ya? Ke depan. Agar apa? Pelaku usaha ini maupun yang internasional, maupun nasional, maupun yang UKM ya, yang besar itu mengetahui arahnya mau kemana. Jangan nanti kita rubah lagi, jadi bingung gitu loh. Nanti bayangkan kalau misalnya tahun ini kita udah sepakat dengan itu, ya, terus 3-4 tahun berubah lagi. Nanti salah lagi, kejadian lagi itu kejadian Kuala Tanjung yang tadi saya sampaikan itu gitu loh, ya. Nah harus firm, harus pasti gitu. Jadi Kang nanti tahun 2025 ya. Bisa-bisa nih dokumen tuh dari mereka, misalkan sekarang kan PIB dari kita datang dokumen, kita ngetik sendiri. Jangan-jangan dari sana langsung nyambung ya kan? Memang begitu konsepnya. Oh gitu. Jadi nggak usah capek-capek lagi bikin ini, langsung aja. Jadi kan? gini, highest number itu kan sekarang udah kesepakat. Digitnya kan berapa tuh? Ini ambil contoh kalau cross border ya. Cross border. Sekali lagi, cross border ini kan kalau dari sisi kegiatan usaha itu kan cuma berapa persen. Jadi digitalisasi di luar pelabuhan itu akan jauh lebih banyak pilihannya. Tracking. Ya kan, gudang yang di luar gitu ya. Di Jadi luar banyak. digitalisasi bukan kita bicara digitalisasi di pelabuhan atau di bandara. Apalagi bandara belum di-touch sama sekali. Itu masih masing-masing tuh semuanya gitu loh. Masing-masing. Nah ini kan kita dorong juga. Namanya juga National Logistic Ecosystem gitu loh ya. Pemerintahnya kan nggak boleh berbisnis, tapi dia menyiapkan. Nah masuklah teman-teman di sini gitu loh ya. Nah kembali tadi pertanyaannya cross border gitu ya. Kan bisa berbeda nomor kan? Bisa. Tapi biasanya selama ini kan kita menginput ulang. Ya kan? Input ulang. Menginput ulang kan hari ini. Ke depan, kayak sekarang antara misalnya
Malaysia dengan Thailand, udah nggak perlu menginput ulang. Nggak perlu. Udah secara mesin digitalisasi automatically berubah. Jadi kalau ada contoh dari Malaysia kirim ke Thailand gitu ya, dari Thailand kirim ke itu udah nggak perlu diinput ulang. Angkanya udah connect dan dirubah sesuai dengan ketentuan peraturannya masing-masing. Dan saya tahu mereka ini udah bekerja sama dengan Cina, mereka udah bekerja sama dengan Amerika Latin, kan di sana juga ada AFA-nya contohnya di Amerika Latin. Di Afrika pun seperti itu gitu loh. Jadi saya ini sedih juga. Saya sebagai chairman AFA banyak tanda tangan MOU, nggak ada tanda tangan MOU yang dari Indonesia tuh. Oh gitu ya. Ya, jadi ini buat PR besar buat kita gitu. Nah, kenapa saya mendorong itu? NLA ini gitu ya. Karena saya 2016 sudah terpilih dengan chairman, saya bisa melihat itu. Gitu loh. Jadi kita akan yang unggul ke depan itu kalau kita kan bisa save secara operasionalnya baik dari sisi waktu, juga pada akhirnya kan save secara money atau uang, gitu loh, ya. Gini Kang, boleh sambil minum ya? Iya iya Pak Kang. Jadi ini kan Akang ini punya jaringan ASEAN ya, dari ASEAN ke dunia gitu kan. Ya kebetulan Alfi kan member dari Viata juga. Member Viata. Ini anggota kita ada berapa? 3.412. 3.412. Maksud saya begini, ada nggak si Alfi ini ya membawa nih kan Akang misalkan ke daerah ASEAN kan, ke negara-negara lain kan, berarti di situ jaringannya banyak juga kan. Nah, kelemahan dari perusahaan-perusahaan forwarder Indonesia itu tidak membuka jaringan keluar. Ada nggak fasilitasi dari Alfi nih untuk membawa mereka nih? Saya tuh kadang-kadang bingung, ya. Ya. Kalau saya bilang kita memfasilitasi, anggota bilang belum. Oh gitu. Ya. Kalau dibilang misalnya belum, ya nggak betul juga. Karena Alfi ini ada di website, kita punya website, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita juga selalu menyuarakan, menyampaikan itu di media. Ya, apakah media secara online, apakah cetak maupun elektronik. Informasi itu dibuka. Ya, kita memang selama ini lebih banyak memberikan rekomendasi kepada anggota melalui wilayah-wilayah. Misalnya ada perusahaan asing yang mau masuk ke Indonesia menanyakan apakah ini anggota. Karena kita kan Alfi ini tergabung di global. Di global. Ya kan? Jadi di Viata itu kan ada 158 asosiasi dari 152 negara. Ya, jadi ini kan kita tergabung secara global. Jadi kalau mereka mau masuk ke Indonesia, mau berpartner atau mencari agent di Indonesia, itu suka kan bertanya ke kita. Itu maksudnya Kang, gitu kan? Kita lakukan. Kalau maksudnya itu sudah berjalan. Misalkan ini kan ada tadi 108 asosiasi kan. 158. Jadi Alfi ini misalkan ngadain kunjungan kita terkoneksi ke Eropa. Ya. Nah, dari Alfi misalkan ada berapa puluh pengusaha, lo udah saya deh, udah beberapa kali gitu, kan. Yang terdekat ya. Terakhir World Congress Viata itu di Kuala Lumpur tahun 2018 saya kalau tidak salah ya. Saya membuka ngajak yang berangkat nggak lebih dari 20 orang. Gitu ya. Iya kan? Iya. Ini kan prihatin saya. Padahal itu udah fasilitas kita buka jaringan kan. Di AFA. Sama juga. Apa belum mengerti kan atau gimana kan? Mesti dia sudah mengerti. Karena kenapa dia lebih melihat ke dalam gitu. Wah, ini pasar ini itu yang tadi saya bilang. Negara tetangga kita yang 4 juta penduduknya jualan 650 juta. Kita yang jumlah penduduknya kita ini jumlah penduduknya 272 juta. Ya kita cukup bangga dengan ini. Padahal pasar ini sedang digrogotin gitu loh. Dan kita ini sebagian besar anggota saya sibuknya di pelabuhan, sibuknya di bandara gitu ya. Terus tracking. Padahal yang namanya logistik itu sekarang luasnya luar biasa. Saya ambil contoh ya. Belum lama ini di tempat salah satu saya bekerja misalnya kita baru dalam situasi kondisi COVID. Kondisi COVID baru berarti masih hangat nih. Masih hangat ya. Kita baru meresmikan, ini bidang baru buat saya di dunia logistik gitu ya. Kita baru saja inaugurasi atau mulai menyampaikan kepada publik operasional ya. Pelabuhan kami di Balikpapan yang fokus untuk storage minyak. Storage BBM. Ya, mulai dari pelabuhannya kita mengelola gitu ya, sampai dengan storage-nya.
Ya, dan terakhir kita dapat ininya kan pengirimannya juga. Pengirimannya langsung. Iya. Itu proyek Itu kan proyek asing dokumen apa dari kita? Kan? Enggak, itu murni nasional. Murni nasional. gitu. Kita berkolaborasi dengan perusahaan nomor 1 di dunia yang bergerak di bidang di bidang BBM gitu BBM, ya. Ya. Dan kita berkolaborasi dengan mereka. Tapi yang melakukan investasi murni perusahaan nasional. Artinya apa? Ada peluang-peluang yang terus bisa kita kembangkan bersama. Saya juga masuk sekarang dengan konsorsium mengikuti tender di Patimban gitu ya. Alhamdulillah tahun kemarin akhir Desember diumumkan resmi oleh pemerintah kita menjadi pemenang. Bisa. Saya juga ada satu perusahaan yang bergerak di digitalisasi. Kita berkolaborasi. Ya, nggak sendiri, semua ini berkolaborasi. Nyambung aja, jadi nggak bunuh-bunuhan ya kan? Enggak, memang itu yang saya bilang berkolaborasi. Kita jangan juga, saya juga ada di anak perusahaan BUMN misalnya sebagai komisaris, kita belajar gitu loh. Kita harus mau belajar, kita harus mau mengembangkan diri kita gitu ya. Saya tahun 2018 dengan teman-teman ada 21 orang atau 23 orang ya, walaupun terakhir yang lulus 19 orang mengikuti program Viata Higher Diploma misalnya. Saya ingat istri saya bilang, ngapain sih itu udah ketua umum masih. Tapi saya bilang saya coba butuh Kang, ini. sekelumit Viata yang tadi Higher Diploma itu gimana, coba Kang dikit biar teman-teman tahu. Saya juga pengen ikut juga. Jadi gini, Alfi itu waktu saya menjadi ketua umum terpilih, ya, walaupun sebelumnya sebagai sekretaris jenderal sebelum menjadi ketua umum, ternyata ini luar biasa asosiasi ini. Luar biasa. Luar biasa. Ya, tadi saya udah jelas ya, gimana para senior kita punya visi ke depan jauh, bicara multimoda. Bicara kita, saya baru tahu multimoda aja setelah terjun di dunia logistik mungkin sudah 9 tahun. Oh gitu. Gitu kan ya. Begitu masuk di Alfi gitu loh. Saya sebetulnya beruntung sebagai anak baru yang tiba-tiba menjadi ketua umum gitu ya. Nah ini kan ceritanya higher, berarti tinggi. Tingkat tingginya gimana kan gitu. Jadi di salah satu di Alfi biar itu banyak yang ikut juga kan. ada dunia pendidikan. Kita kan bergerak di pendidikan juga ya. Kita ada yang disebut dengan Alfi Institute. Ya. Kita ada basic forwarding di sana. Ya, itu kita berstandarkan UNESCO ya, internasional ya. Terus kita juga karena tergabung di Viata ini ada foundation-nya yang bergerak di pendidikan dan ini melalui validasi setiap 4 tahun sekali, disesuaikan dengan perkembangan industrinya. Itu ada diploma, Terus juga yang terakhir kita ada yang namanya kelas higher diploma. Higher diploma ini 9 bulan loh saya ikut. Oh, 9 bulan. Setiap hari Sabtu, ya, bisa dibayangkan. Sekarang lebih enak nih, udah diizinkan oleh Viatanya boleh online. Makanya kita sudah mulai banyak kelas yang sekarang semuanya kan online gitu. Nah ini kesempatan buat teman-teman. Satu, lebih hemat pasti online. Kedua, tidak menyita waktu untuk datang. Ya, jadi kita dorong. Kalau untuk itu nanti saya kenalkan dengan direktur Alfi Institute-nya. 2016 dengan 2 asosiasi lain kita membuat lembaga sertifikasi LSP ya. Sebenarnya udah lengkap banget itu ya. Logistik Insan Prima, kami bersama Aprindo, juga bersama dengan Asdeki ya. Kita sekarang udah di-endorse oleh pemerintah, dibantu waktu itu oleh kantor Kementerian Perekonomian. Lulusannya udah hampir 3.000 juga. Kalau Alfi Institute udah 5.000 lebih. 5.000 lebih. Jadi saya pun termasuk lulusan, makanya saya bilang, saya kan ini periode saya terakhir nih, gitu kan, sebagai ketua umum. Ketua umum yang ke depan harusnya bisa lulus juga. Punya basic, diploma, sama higher diploma. Oh gitu ya kan. Ya, jadi apa? Jadi memang dunia ini tuh sebetulnya dengan bekal pengetahuan yang dibuat Alfi itu udah bisa go internasional ya kan? Iya, dan di ASEAN sekarang itu kan Viata. Di ASEAN sekarang kita membuat standarisasi pelatihan atau pendidikan di tingkat ASEAN. Di tingkat ASEAN. Ya, kita udah namanya kalau kita singkat tuh ALI. Jadi Alpha Logistic Institute. Alpha Logistic Institute. Logistic Institute ya. Kita sudah mulai sekarang, ini karena terhambat COVID aja. Kita udah ada kelas sampai 3 kali untuk membuat standarisasi di ASEAN. Ya.
di mana itu kita sudah melakukan TOT, training of trainer. Nanti itu diajarkan kepada untuk kita bisa buka dan nanti logonya logo ASEAN. Dan ini silabusnya kita bekerja sama dengan ASEAN Sekretariat menjadi milik publik juga. Milik publik juga. Jadi kita memberikan kontribusi yang tadi yang higher diploma itu di ASEAN apa di dunia, Kang? Dunia. Jadi sertifikatnya dari mana itu, Kang? FIATA. Oh, FIATA itu. FIATA ya. FIATA ini sebuah asosiasi yang didirikan tahun 1926. Even lebih tua ini asosiasi, ya kan, dibanding Republik ini di Vienna. Oh, di Vienna. Ya. Nah, sekarang headquarternya FIATA ini baru aja pindah dari Zurich ke Jenewa. Saya alhamdulillah sudah hampir 6 tahun ini ya, setiap ada headquarter meeting di Zurich. Harusnya tahun ini di Jenewa. Tapi karena COVID jadi tidak berangkat. Dan saya selalu hadir juga di rapat-rapat di region Asia Pasifik karena Indonesia 11 tahun menjadi chairman di FIATA untuk region Asia Pasifik. Oh gitu. Ya, jadi senior kita mantan Ketua Umum Alfi, sekarang masih Ketua Dewan Kehormatan, Pak Kris Kantor itu 11 tahun jadi chairman di Asia Pasifik di FIATA. Ya, jadi luar biasa loh. Ya, kita pernah ada di FIATA. Saya sekarang chairman AFA. Dulu juga salah satu mantan ketua umum kami, Ketua Umum Alfi, ya, Pak Masni Mulya, ya, itu pernah juga menjadi chairman AFA. Ya, jadi kita cukup aktif. Bahkan di FIATA itu ada sebuah program untuk teman-teman yang usianya di bawah 30 tahun, ya. Biasanya yang Alfi Institute kita rekomendasi itu, yang di bawah 30 tahun untuk membuat karya tulis, ya. Dan jangan salah, kita pernah 3 kali juara di Asia Pasifik dan 1 kali juara di tingkat global di dunia. Yang sekarang gini, apa? Kalau bicara kemampuan, orang kita nggak kalah kemampuannya, enggak. Iya, makanya nih kita lihat nih, Kang, kan investasi ya. Contoh misalnya dari Jepang ya datang ke Indonesia, gitu kan. Dari Korea juga datang ke Indonesia, dari negara lain datang kan. Nah itu kok yang aktif dari forwarder dunia masuk gitu kan. Maksud saya yang dari Indonesia, misalnya investasi di luar, apa forwarding kita bisa keluar? Nah itu maksudnya. Bisa. Nggak ada yang larang. Nggak ada ya? Mudah bikin perusahaan di Singapura, cuma mereka diatur. Gitu loh ya. Diatur gimana? Diatur salah satunya gini, kalau direktur utamanya sudah orang asing, chairman-nya harus orang lokal. Jadi diatur, ada rasionya. Kalau di kita ini bablas. Kebablasan juga ya? Kebablasan juga. Kalau di sana, jadi masuk ininya mudah, tapi rasionya diatur. Oh gitu. Ya ini kan menarik ya. Kita kan bisa belajar kepada negara-negara yang sudah sukses gitu ya. Jadi tenaga-tenaga kerja nasionalnya juga bisa di situ. Akhirnya apa? Ada transfer knowledge. Nah kalau dari pengalaman saya, dengan saya menjadi chairman AFA, saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Kan saya banyak, satu, networking saya menjadi lebih terbuka. Pertemanan saya juga lebih banyak. Artinya saya juga lebih banyak belajar. Di dalam negeri pun kan sama. Nah kesempatan ini kan sebetulnya berlaku untuk 3.412 anggota. Nah masalahnya teman-teman nih ada yang khawatir, forwarding asing kan berkeliaran tuh, ada yang ngurusin ke bandara. Data kenyataannya, teman-teman mungkin nggak tahu ya. Oh gitu. Dari cross border sekarang ini, dengan jumlah volume yang ada di Tanjung Priok aja saya ambil contoh, 60% itu dikuasai forwarder asing. Oh. Kita tuh cuman sudah jalan sebetulnya ya? Udah. Paling teman-teman nanti kan kerja trackingnya, dapat PPJK-nya, udah jalan. Makanya saya berkali-kali bilang teman-teman yang punya kekuatan, misalnya punya truknya 3, bergabunglah menjadi perusahaan truk yang besar. Misalnya gitu kan, jago di PPJK, bergabunglah untuk besar. Untuk apa? Kita nggak bisa larang mereka untuk masuk ke Indonesia. Nggak bisa. Karena mereka kerjanya, Kang, salah satunya, Kang, itu kan. Kenapa? Karena mereka global supply chain. Global. Jadi kadang mindahin pabrik, satu pabrik pindah ke sini, cara masangnya dan ikut masangnya tuh. Si forwarding tuh yang ngatur semua itu, Kang. Ya kan kalau di Permen Hub 49 yang kita punya ada 22 jenis kegiatan.
22 jadi. Banyak banget. 22 apa 21 tuh, Iya, ya kan? iya. Jadi itu kan hampir semua jenis kegiatan kita bicaranya multimoda, ya kan? Dengan dokumen yang satu yang udah berjalan gitu. Nah ini juga kan menurut saya Iya. banyak kesempatan gitu, Pak. Iya. Ya. Jadi intinya kita harus buka wawasan, buka diri, buka jaringan ya Kang. Ya, buka wawasan, Ya. dan ternyata wawasan membuka tidak bisa berpuas diri juga karena ini berubah terus nih, dan berubahnya sangat cepat. Iya. Ya kan, aduh kita nih punya ini yang besar lah. Saya juga ada yang berpartner dengan asing kok. Iya. Ya kan, enggak juga, bukan sesuatu yang haram juga kok. Iya. Saya bisa banyak belajar juga dari mereka. Saya justru kan kerjaannya dari asing saya juga. Iya kan? Iya kan, kalau kita nggak mau kerja sama nggak dapat kerjaan. Susah gitu, Iya. kolaborasi. Iya. Jadi ada kewajiban. Iya. Yang besar Iya. dengan yang kecil Iya. harus naik kelas. Iya. Nanti kan ini jadi bagus ya. Tapi itu saya ingetin yang travel agent tadi, teman-teman tuh juga harus mengantisipasi itu. Jadi harus mempunyai nilai lebih. Sekecil apapun nilai lebih itu. Coba lihat, dulu tiba-tiba kita di Alfi ribut, terkaget-kaget dengan Gojek. Iya. Misalnya gitu kan? Iya, kaget ya. Kaget kan? Iya, kaget Ini orang. apa izinnya, apa ini, apa segala macam lah ya. Iya. Ya, sekarang dia menjadi salah satu perusahaan yang Luar biasa. luar biasa. Bahkan bergerak ke keuangan lagi kan? Iya. Nah, orang bank pada keliengan juga. Keliengan juga. Distribusi keliengan kan? Keliengan dengan juga. ada karena dia sistemnya luar biasa. Ya, itu kan kolaborasi mereka gitu loh. Iya. Ya kan banyak pihak. Mereka mana punya truk, mereka mana punya Iya. orang Iya. untuk yang melakukan kegiatan ini akan terus berubah. Jangan lupa nanti pelabuhan ya. Nah. Saya kan juga bergerak di bidang pelabuhan. Iya. Gimana tuh Kang? Di luar negeri tuh ya. Sekarang kita udah lihat kan. Kapal sudah diuji cobakan yang besar tanpa kru. Tanpa kru. Waduh. Ya kan? Pelabuhan dijalankan secara otomatis, jarak jauh semuanya. Jarak jauh. Ini akan bergerak terus. Kereta gimana Kang? Kereta sama, ya. Walaupun di Indonesia kereta adalah moda transportasi yang persentasinya kan sedikit, Iya. ya, karena kita masih fokus kereta ini kan di penumpang daripada orang ya. Iya. Udara, Iya. apa mereka nggak ada saingan? Iya. Drone, nanti kalau pada waktunya udah boleh. Drone sekarang udah bisa angkut 20 ton tanpa perlu landasan. Iya. Iya. Ya kan, orang yang delivery drone yang kecil-kecil gitu ya bisa dikirim. Itu kan tantangan juga buat perusahaan kurir. Ke depan tantangan ya. juga buat logistik ke depan delivery. udah sampai ke sana ya kan? Udah. Jadi perubahannya kan sangat banyak terjadi yang sangat luar biasa. Dan kalau kita tidak menyesuaikan zaman ini, ya zamannya yang akan makan kita. Nah sekarang Kang terakhir nih, barangkali terakhir nih Kang. Ya, asik ngobrol jadi lupa Iya, kita makanya. waktu. Jadi terakhir nih gini Kang, kan sekarang ada NLE yang dikhawatirkan teman-teman itu harganya nanti kebuka Kang. Jadi kalau harga udah kebuka, ya, nah ini yang dikhawatirkan ya udah langsung ke platform aja gitu kan. Enggak, Nah, gimana nih Kang? Platform. Nah maksud saya gini supaya lebih jelas, apakah nanti akan dibuka nggak Kang? Enggak dong. Misalkan tracking udah ke Cibitung sekian, ke ini sekian, ke PJK sekian, nggak dibuka apa hanya pergerakannya aja? Bukan, kalau kita bicara pelabuhan, Ya. berbeda dengan kita bicara tracking. Ya. Berbeda kita bicara gudang. Ya. Ya kan? Ya. Berbeda juga kalau kita bilang fulfillment center Ya. dengan gudang untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Ini sangat berbeda bisnisnya. Beda. Ya kan? Kalau bicara cross border menembus DO, itu kan di dalam platform besar kita berkomunikasi secara digital dengan shipping line Ya. dalam rangka menembus DO. Iya. Ya kan? Itu. Misalnya dengan sistem tracking, Ya. bagaimana kita masuk ke pelabuhan Ya. secara automatically tag itu udah bertransaksi. Ya. Apanya yang terbuka? Nggak ada yang terbuka. Enggak, maksudnya harganya Kang. Misalkan gini, Nggak ada. contoh gini ya, dari sini mau ngirim barang ke Singapura. Itu tracking. Bukan, kapal nih. Kapal. Apa dari Ya. sini ke Singapura. Nah, si importir atau eksportir udah tahu nih harganya sekian. Ya apalagi buat apa ke forwarding, orang udah terbuka Nggak juga, di nggak platform. seperti itu. Maksudnya di NL itu akan seperti itu nggak? Lebih terbuka. Harganya gitu kan. Harga hari ini memangnya tidak terbuka. Sama juga kok yang namanya manufaktur bisa telepon juga shipping line. Terbuka juga. Terbuka ya. Terbuka juga. ya. Yang tadinya terbuka melalui telepon, Ya. sekarang terbuka secara digitalisasi. Kalau ngomong terbukanya udah terbuka. Ya contoh kan kalau Gojek udah jelas nih harganya kan kebuka nih harga sekian. Ya. Jadi kalau mau ngirim sekian, cuman yang bedakannya servis mau semalam mau 2 hari kan gitu kan.
Jadi harganya udah ketahuan. Iya. Nah nanti di NLE akan seperti itu nggak? Seperti Gojek gitu loh. Di platform masing-masing. Ya, di platform masing-masing. Mungkin ada yang juga yang tidak. Oh gitu ya. Karena apa? Buat pelaku freight forwarding ya, yang menengah besar sudah mempunyai kontrak yang besar misalnya ya, udah tergabung dalam supply chain. Mereka ada struktur khusus, ada harga khusus di luar harga publish. Ada. Kan beda dong. Iya. Kita beli 5 sama kita beli 20. Masa kita mau dihargain sama dengan harga publish? Oh, jadi nanti ada gabungan nih, kalau mau harga murah gabungan tuh ikut ke gabungan platform yang ada ini gabungan kan supaya lebih murah kan gitu kan. Salah satunya itu yang saya bilang. Kesulitan kontainer. Kesulitan kontainer itu tidak terjadi kepada perusahaan manufaktur besar, logistik besar. Terjadi kepada pelaku UKM yang mengirim 1-2 kontainer sekali kirim. Karena mereka tidak punya bargaining position. Padahal 25% sampai 30% pengiriman kontainer kita keluar itu adalah teman-teman UKM. Gitu ya. Nah, kalau mereka bergabung, ya kan, dengan kita tahu tujuannya kemana, kapan produksi dan kapan dikirim, tentunya harganya akan jauh lebih murah. Keributan kontainer ini tidak akan terjadi. Ya, terakhir tuh sekali lagi nih THR kedua, benar-benar terakhir. Benar-benar terakhir ya. Lagi asik. Enggak, maksudnya gini tuh. Jadi pesan terakhir ke anggota kan ribuan itu tuh. Dari ketum nih supaya anggota agak tenang nih. Gitu tuh. Pesan saya satu. Terakhir tuh. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berpuas diri. Dan saya selalu ingatkan dari beberapa tahun yang lalu gitu bahwa kolaborasi is better than competition. Apa yang terjadi? Teman-teman sekarang saling membanting harga. Akhirnya apa? Yang untung siapa? Gitu ya. Nah, bagaimana kita dapat berkolaborasi? Nah, di Alfie ini adalah kita untuk belajar. Di Alfie ini kita manfaatkan menjadi tempat network bersama kita. Itu kata kunci. Baik teman-teman, kelihatannya sangat menarik banget. Cuman ketum ini sibuk banget. Udah banyak bookingan. Ini aja mau ketemu agak repot nih. Sampai jadwalnya ketat gitu kan. Nah, intinya terakhir bahwa kita harus kolaborasi ya, maupun dengan asing, buka jaringan yang sangat luas. Saya kira demikian Tum ya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses buat semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama stay safe and healthy. Itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.